Bab 1806 Tangan Berdarah Wei Ping. Setelah Guan Dechun selesai berbicara, dia melambai ke samping. Wei Ping, giliranmu. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria berusia 20-an datang. Dilihat dari pakaian di tubuhnya, dia berasal dari Blue Wind Academy. Perguruan tinggi dari perguruan tinggi. Apakah ini rekan senior dari pengadilan menengah? Apakah dia bertanggung jawab untuk menilai kita? Ya Tuhan, ini Wei Ping yang berdarah. Mengapa saya sangat tidak beruntung bertemu dengannya? Sudah berakhir, Wei Ping yang bertanggung jawab untuk itu, menilai kami. Sepertinya kami sangat menderita hari ini. Orang-orang yang hadir banyak berbicara, dan Jiang Fangzu menjadi pucat, dengan ekspresi ngeri di matanya. Saudara Ye, kami berada dalam situasi yang buruk hari ini. Saya benar-benar tidak menyangka ini akan menjadi kesempatan terakhir saya, tiba-tiba bertemu orang ini. Ye Bufan sedikit terkejut, ada apa? Apakah orang ini menakutkan? Tentu saja dia menakutkan, dia punya nama panggilan di pengadilan pusat, dia selalu tersenyum, tidak peduli seperti apa penampilannya, dia selalu tersenyum. Dia selalu sangat kejam, dan dia telah memimpin tes kekuatan tempur mahasiswa baru sebelumnya. Tetapi setiap kali dia mengambil tindakan, seseorang akan terluka. Jiang Fangzu menggelengkan kepalanya sambil berkata, mengapa saya sangat tidak beruntung bertemu bintang jahat ini? Tanda tanya petik 2, itulah yang saya katakan, tetapi jika Anda benar-benar ingin mengambil tindakan, tidak dapat dihindari bahwa Anda tidak dapat mengontrol skalanya. Secara umum, akademi mereka semua membuka mata dan tutup mata mereka. Selain itu, Wei Ping ini memiliki kultivasi yang kuat dan latar belakang tertentu. Kebanyakan instruktur akan memberinya rasa hormat. Selama tidak ada yang terbunuh, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Jiang Fangzu mengatakan ini dan berbaring. Suara rendah berbisik di telinga Ye Bufan, saudara Ye, tunggu sebentar, kamu harus berhati-hati. Orang ini mesum dan selalu senang menindas siswa baru. Oh, mentornya sebelumnya, Guan Dechun, entah kenapa menjadi memusuhi dia. Sekarang kontestan lain, Wei Ping, datang sebagai penguji. Lalu ada cibiran di sudut mulutnya, tidak peduli siapa dalang di balik semua ini, karena aku ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Pada saat ini, Wei Ping dengan gembira datang ke tengah lapangan, menatap para siswa yang panik yang hadir, dan sepertinya menikmati reaksi mereka. Adik laki-laki, nama saya Wei Ping. Saya berada di tahap akhir Yuanying. Hari ini saya akan bertanggung jawab atas penilaian pertempuran yang sebenarnya. Tolong beri saya saran Anda. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir kembali gempar. Wajah Jiang Fangzu penuh dengan kepahitan, tahap selanjutnya dari Yuanying. Kekuatan orang ini telah meningkat lagi. Guan Dechun berteriak dari samping, oke, penilaian pertempuran yang sebenarnya telah resmi dimulai. Siapapun nama yang saya baca akan mengambil alih lapangan. Saya jangan berharap kamu bisa mengalahkan Wei Ping. Berikan saja penampilan terbaikmu. Pertama, Gao Feng naik ke atas panggung. Orang yang namanya dipanggil adalah seorang pemuda jangkung dan kurus, dengan ekspresi gugup yang tak terkendali. Dia berjalan ke arah itu, tengah lapangan. Berdiri di depan Wei Ping. Siswa yang baru terdaftar ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi, yaitu tahap inti emas. Dia masih dalam tahap awal inti emas. Sekarang dia harus menghadapi orang kuat di tahap akhir jiwa yang baru lahir grogi. Gao Feng tergagap, Wei. Kakak senior Wei, tolong tunjukkan belas kasihan. Ketika seorang pejuang mengambil tindakan, itu adalah pertempuran nyata setiap saat. Tidak ada belas kasihan. Silakan, kata Wei Ping sambil tersenyum dengan senyuman dingin. Matanya seolah menatap domba yang disembelih. Saudaraku, ambil alih. Gao Feng mengertakkan gigi, akhirnya menarik napas dalam-dalam, dan meninju langsung wajah Wei Ping. Awalnya, kekuatan lawan lebih unggul dan dia memiliki keuntungan untuk menghancurkannya, dan dia sedang diuji di sini, jadi dia tidak berani menahan sama sekali, dan segera menggunakan algoritma terkuat yang diturunkan dari keluarganya. Pukulan ini segera menimbulkan suara tajam menembus udara. Sangat disayangkan orang yang berdiri di seberangnya adalah Wei Ping, orang kuat di tahap akhir Nas Chen Sol.
Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Melihat tinju lawan semakin dekat, rasa dingin yang menyeramkan muncul di sudut mulut Wei Ping, lalu dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Kedua tinju itu bertabrakan, dan terdengar suara teredam. Gao Feng segera terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, wajahnya pucat, dan tangan kanannya merah dan bengkak. Adik laki-laki, kamu harus bekerja lebih keras, ini langkah pertama. Wei Ping mengaitkan tangannya dengan senyuman tipis di wajahnya, tapi senyuman itu penuh dengan ejekan dan penghinaan. Melihat Gao Feng menderita kekalahan besar di babak pertama, semua siswa yang hadir merasa hati mereka tenggelam ke dasar. Secara umum, dalam kompetisi seperti tes kekuatan semacam ini, siswa veteran fokus pada pertahanan, sehingga penilai dapat menampilkan keterampilan mereka sepenuhnya untuk evaluasi instruktur di sebelahnya. Tapi Wei Ping di depannya benar-benar berbeda dari ini. Dia hanya berjuang keras dan melakukan serangan balik tanpa ampun sama sekali. Meskipun mereka tidak berusaha sekuat tenaga, ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung pada level ini. Guan Dechun berdiri di samping dan hanya menonton dengan dingin, tanpa ada niat mengatakan apapun untuk menghentikannya. Gao Feng mengertakkan gigi dan akhirnya menerkamnya lagi. Hanya saja pertarungan ini sangat menyedihkan baginya, karena dia terlempar berkali-kali, seperti bola karet yang dipukul. Wei Ping, sebaliknya, tampak memamerkan keterampilan bela dirinya. Setiap kali dia menyerang, dia menggunakan gerakan yang berbeda, terkadang dengan tinju, terkadang dengan telapak tangan, dan terkadang dengan tendangan. Secara keseluruhan, dia bersenang-senang saat memainkan tes tersebut, tetapi puncaknya menyedihkan. Setelah akhirnya bertahan selama 10 gerakan, dia benar-benar lemas di tanah, pakaiannya compang camping, dan banyak luka di tubuhnya. 10 gerakan sudah tiba, hentikan. Guan Dechun, yang seperti ukiran kayu, akhirnya berkata, kemampuan bertarungku yang sebenarnya rata-rata, dan aku selalu gagal memanfaatkan peluang. Tapi kemampuanku untuk menahan pukulan tidak apa-apa. Jika kamu lulus penilaian, kamu bisa melapor ke halaman luar besok. Petik 2. Bagus sekali, terima kasih, guru. Wajah bengkak Gao Feng menunjukkan ekspresi ekstasi, dan dia sepertinya telah melupakan rasa sakit di tubuhnya saat ini, dan dia segera membungkuk pada Guan Dechun. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan dengan tatapan iri semua orang padanya, dia pergi dari sini dengan gembira, akhirnya mewujudkan mimpinya untuk memasuki Akademi Blue Wind. Siswa lain sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dan masing-masing dari mereka merasa semakin berat. Mereka dapat dengan jelas melihat kejamnya serangan Wei Ping sekarang, dan mereka tidak tahu apakah mereka dapat menahan 10 gerakan. Selanjutnya, Li Qiang. Guan Dechun memberi perintah, dan siswa kedua naik ke panggung sambil meringis. Seperti yang diharapkan, hasil Li Qiang tidak lebih baik dari Gao Feng. Ketika dia muncul, dia ditampar oleh Wei Ping, diikuti dengan badai pukulan dan tendangan yang hebat. Setelah 10 gerakan, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Tubuhnya terluka di banyak tempat, bahkan dia mengeluarkan seteguk darah. Siswa ketiga naik ke atas panggung. Karena dia hanya memiliki tingkat kultivasi tahap pendirian yayasan, dia ditampar ke tanah oleh Wei Ping. Dia tidak hanya terluka parah, tetapi dia juga gagal lulus penilaian. Saat penilaian berlanjut, siswa lain menjadi semakin ketakutan, dan hasil dari setiap orang yang naik ke panggung sangat menyedihkan. Bab 1807, Pembebasan yang tidak bermoral. Wajah Jiang Fangzu sangat sedih. Dia telah berpartisipasi dalam begitu banyak penilaian dan telah melihat saudara-saudara senior lainnya bertarung melawan siswa sebelumnya. Mereka biasanya tidak melawan dan membiarkan penguji tampil sendiri dan menunjukkan kultivasi dan seni bela diri mereka kepada instruktur. Meski sesekali melakukan serangan balik, ia hanya memukul mundur lawannya hingga saat ini. Ia belum pernah seagresif saat ini. Baginya, tidak masalah jika dia terluka. Dia hanya bisa menanggungnya dan itu akan berlalu. Kuncinya adalah banyak orang yang tidak mampu menunjukkan kultivasi dan kemampuannya karena kesenjangan yang sangat besar dalam kultivasi. Mereka terluka parah dan masih tidak bisa lewat. Wei Ping sangat senang,
dan senyumannya menjadi semakin bangga. Sepertinya dia sama sekali bukan penguji, tapi menikmati kenikmatan menghancurkan. Meskipun banyak siswa yang sangat tidak puas dengan situasi ini, mereka tidak punya pilihan selain menanggungnya secara diam-diam. Selanjutnya, Dong Chao No. 35. Dong Chao memiliki reaksi yang sangat berbeda dari yang lain. Daripada terlihat gugup sama sekali, dia berjalan dengan senyum cerah di wajahnya dan santai. Setelah dia masuk ke lapangan, dia lebih memamerkan kekuatannya. Pertama, dia bertepuk tangan dengan telapak tangan yang agung, dan bahkan menyamai Wei Ping di tahap selanjutnya dari Nas Chen Sol. Bagus sekali Dong Chao. Ayo Dong Chao. Adegan yang benar-benar berbeda membuat siswa yang tersisa sepertinya melihat harapan lagi dan mulai bertepuk tangan dengan putus asa kepada Dong Chao. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Ye Bufan. Yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia bisa melihatnya dengan jelas. Sebelum Dong Chao datang ke pengadilan, dia melakukan kontak mata dengan Wei Ping. Jelas sekali bahwa kedua orang itu saling mengenal. Terlebih lagi, Wei Ping tampak tanpa ampun saat menyerang. Faktanya, dia bahkan tidak menunjukkan setengah dari kekuatan yang dia miliki melawan orang lain sebelumnya. Hanya saja metodenya sangat cerdik dan orang awam tidak bisa melihatnya. Kedua orang di lapangan masih bertarung sengit, seimbang, dan pemandangannya terlihat sangat indah. Setelah 10 gerakan, Dong Chao tidak hanya tidak terluka, dia bahkan tidak dipukul mundur satu kali pun, dan dia menghadapinya dengan sangat tenang dan tenang. Ya, adik laki-laki masih muda dan menjanjikan, sangat bagus. Saat aku seusiamu, aku tidak memiliki kemampuan yang kamu miliki. Wei Ping mengacungkan jempol di depan umum dan memujinya, lalu menoleh ke arah Guan Dechun selanjutnya padanya. Guru, junior ini tidak hanya kurang dalam kultivasi, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang kuat. Saya pikir perguruan tinggi kita telah merekrut orang berbakat lain kali ini, dan dia pasti akan mencapai beberapa pencapaian luar biasa di masa depan. Petik 2. Saudara senior Wei memuji aku. Dong Chao mengatakan ini, tetapi wajahnya tersenyum seperti bunga krisan, dan dia menatap Ye Bufan dan Jiang Fangzu dengan penuh kemenangan. Guan Dechun mengangguk dan berkata, ya, dia memang bakat yang menjanjikan. Dong Chao, jika kamu lulus, kamu akan pergi ke halaman luar untuk melapor besok. Terima kasih, instruktur. Wajahnya berseri. Seri. Saat dia melewati Wei Ping, dia berbisik, sepupu, kedua anak laki-laki di belakangku ini, beri mereka pelajaran. Semakin keras mereka, semakin baik. Aku akan mentraktirmu minum nanti. Senyuman dingin muncul di wajahnya, dan matanya menatap ke arah Ye Bufan dan Jiang Fangzu. Dong Chao tidak pergi, tapi berdiri menonton pertunjukan dengan cibiran di wajahnya. Dia ingin melihat betapa menyedihkan akhir dari dua orang yang berani menyinggung perasaannya. Guan Dechun terus memanggil, selanjutnya, Jiang Fangzu No. 36. Saudara Ye, giliranku. Jiang Fangzu sangat gugup dan tubuhnya sedikit gemetar. Kali ini Ye Bufan tidak sekadar menghiburnya, tapi mengingatkannya dengan suara rendah, hati-hati, Wei Ping ini bukan orang baik. Jika tidak berhasil, menyerah saja. Mengakui kekalahan. Mendengar kata-kata Ye Bufan, Jiang Fangzu menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya. Dia membawa harapan semua orang di keluarga, dan sangat tidak mungkin untuk mengakui kekalahan. Jika tidak, dia akan dipakukan pada pilar rasa malu, selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berjalan menuju panggung dengan mata tegas. Ye Bufan melihat ke belakang dan memiliki firasat buruk di hatinya. Dia hanya melihat apa yang dikatakan Dong Chao dan Wei Ping. Meskipun dia tidak mendengar isinya, dia selalu merasa bahwa itu akan merugikan dirinya berdua. Sekarang penilaiannya. Sekalipun saya ragu, saya tidak punya cara untuk menghentikannya. Jiang Fangzu berdiri di atas panggung, menarik napas dalam-dalam, dan menangkupkan tangannya, Saudara Wei, mohon belas kasihan. Wei Ping tersenyum licik, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya belas kasihan di sini. Saya ingin melewati ujiannya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Saudara Wei, seranglah, teriak Jiang Fangzu, tampak menyemangati dirinya sendiri,
lalu meninju. Kali ini, dia tidak menahan apapun dan telah menggunakan seluruh kekuatannya, karena dia tahu bahwa jarak antara dia dan lawannya terlalu besar. Wei Ping menunjukkan senyuman dingin, melambaikan tangannya, dan juga meninjunya. Dia sepertinya menganggap enteng kali ini, tapi dia menggunakan 50% kekuatan kultivasinya sendiri, yang lebih kejam dari serangan sebelumnya. Anda harus tahu bahwa dia berada di tahap akhir jiwa baru lahir, sedangkan Jiang Fangzu baru saja memasuki tahap awal inti emas. Kesenjangan dalam kultivasi antara keduanya sama besarnya dengan kesenjangan antara orang dewasa dan anak-anak. Di bawah tatapan semua orang, kedua tinju itu dengan cepat bertabrakan, diikuti dengan ledakan yang teredam, diikuti dengan suara klik yang mencapai telinga semua orang. Ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Meskipun Wei Ping pernah melakukan tembakan kejam sebelumnya, itu hanya luka daging, setidaknya tidak ada tulang atau tendon yang patah. Tapi pukulan tadi begitu kejam hingga mematahkan lengan Jiang Fangzu menjadi dua bagian. Melihat adegan ini, Ye Bufan segera memutuskan bahwa orang ini kejam dan tidak ada kemungkinan Jiang Fangzu bisa lulus ujian. Yang paling membuatnya marah adalah pihak lain sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Berhenti, kami mengaku kalah. Dia berteriak dan mencoba menghentikan pihak lain, tapi sayangnya Wei Ping mencibir dan tidak berniat untuk berhenti. Klik, klik, dan dua suara tajam terdengar. Sebelum Jiang Fangzu bisa jatuh, kedua betisnya ditendang hingga berbentuk V. Para siswa yang hadir semuanya terkejut. Mereka semua membuka mulut karena terkejut. Tidak ada yang menyangka Wei Ping menjadi begitu seksi. Tampaknya reputasi tangan berdarah tidak sia-sia. Wei Ping bertepuk tangan, dengan cibiran samar di wajahnya, tanpa permintaan maaf apapun, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Pada saat ini, Jiang Fangzu terjatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Dia tahu bahwa dia sudah benar-benar selesai dan dia tidak lagi memiliki harapan untuk lulus ujian. Semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah hancur dan harapan seluruh keluarga juga sia-sia. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, atau bagaimana menghadapi keluarganya ketika dia kembali. Dia hanya berbaring melamun, seperti zombie berjalan. Ye Bufan buru-buru berlari ke sisinya, "Saudaraku, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Aku sudah selesai, Kakak Ye, semuanya sudah selesai. Jika aku gagal dalam ujian, aku sudah selesai sepenuhnya." Jiang Fangzu bergumam, keputusasaan yang sangat besar membuatnya melupakan rasa sakit fisiknya. Bab 1808, Burung Berbulu. Tidak apa-apa, kamu pasti baik-baik saja, masih ada peluang untuk semuanya, kata Ye Bufan, dengan cepat meraih lengan Jiang Fangzu yang patah dengan kedua tangan, menariknya, dan hanya mendengar bunyi klik, lengan yang patah itu patah lengan. Dua kaki lagi menyusul, dan tulang yang patah dengan cepat disambungkan kembali. Para penonton kembali terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa keterampilan medis pemuda ini begitu baik, dan dia dapat menyembuhkan luka yang begitu serius dalam sekejap mata. Wei Pingyuan berdiri di sana dan mencibir, tetapi dia juga sedikit terkejut saat ini. Ye Bufan membawa Jiang Fangzu ke sisinya dan menempatkannya di sana, lalu berbalik dan menatap Wei Ping dengan marah. "Aku baru saja bilang aku menyerah, kenapa kamu tidak berhenti? Kenapa kamu begitu kejam?" Dan mencibir, "Kalian berdua, jika Anda bukan seorang mentor atau murid, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengakui kekalahan? Mengapa saya harus mendengarkan Anda?" Guan Dechun juga berjalan mendekat pada saat ini. Ya, tidak ada seorang pun kecuali siswa dan mentor. Siapapun berhak menghentikan pertempuran. Ye Bufan memandang kedua orang itu dengan tatapan dingin. Jadi apa? Jiang Fangzu adalah siswa baru, dan tingkat kultivasinya hanya dalam tahap awal dari Jindan. Ini adalah tes penilaian lainnya, jadi ini perlu. Apakah kamu begitu kejam? Para siswa di sebelahnya yakin. Mereka yang telah dipukuli dan mereka yang belum dipukuli semuanya mengangguk, merasakan apa yang dimiliki kakak laki-laki itu, dilakukan sungguh berlebihan. Wei Ping berkata dengan tatapan acuh tak acuh, apakah itu ujian atau pertarungan, tinju dan tendangan tidak ada gunanya. Jika kamu melakukan sesuatu,
kamu harus bersiap untuk terluka. Jika kamu takut pada segalanya, mengapa kamu harus menjadi seorang pejuang? Pegang saja anakmu di rumah. Ya, ini hanya kecelakaan. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia hanya bisa menyalahkannya karena tingkat kultivasinya yang rendah dan kurangnya keterampilan akademisnya. Guan Dechun memandang Ye Bufan, kamu hanya seorang siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi. Bukan giliranmu untuk mengatakan apapun tentang masalah ini. Jika kamu berani mengganggu penilaian, kualifikasimu akan segera didiskualifikasi. Mata Ye Bufan suram, dan dia bisa melihat bahwa Guan Dechun dan Wei Ping adalah sama. Melihat dia tidak berbicara, Guan Dechun mengira dia takut, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Anda adalah siswa nomor 37, kan? Anda berikutnya. Bersiaplah untuk penilaian. Ye Bufan memandangnya dan berkata, Instruktur Guan, bagaimana jika saya secara tidak sengaja melukai kakak senior Wei selama penilaian berikutnya? Apa yang harus saya lakukan? Dia juga tidak memperhatikan tangan dan kaki. Apakah karena kakak senior Wei tidak pandai belajar? Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut dan tidak mengerti mengapa pemuda ini memiliki masalah seperti itu. Bahkan jika dia baru saja menduduki peringkat pertama dalam ujian, bahkan jika budidayanya jauh lebih tinggi daripada siswa biasa lainnya, dia masih dalam tahap awal Yuanying. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak senior Wei di tahap akhir Yuanying? Bukankah ini menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri? Apakah orang ini idiot? Dia sebenarnya ingin menyakiti kakak senior Wei. Dong Chao, yang sedang menonton pertempuran, mencibir. Wei Ping tertawa terbahak-bahak, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Nak, kamu masih ingin menyakitiku dengan sedikit usahamu. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Ye Bufan tidak tergerak sama sekali dan berkata dengan suara dingin, aku hanya ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika aku menyakitimu? Terus kenapa? Oke, kalau kamu menyakitiku, kamu mampu. Kamu hanya bisa menyalahkanku, Wei, karena tidak pandai belajar. Belum lagi menyakitiku, meskipun kamu membunuhku, aku tidak akan menyalahkanmu. Demikian pula, jika saya menyela Anda tidak bisa menyalahkan orang lain atas lengan dan kaki Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuan Anda. Wei Ping tidak peduli sama sekali. Bagaimana dia, seorang siswa akademi menengah yang bermartabat dan orang kuat di tahap akhir Naschen Sol, bisa kalah dari siswa baru di depannya. Guan Dechun kemudian berkata, ya, kami di sini untuk menilai siswa, dan secara logika, kami harus berhati-hati. Tetapi tangan dan kaki tidak memiliki penglihatan, dan wajar saja jika terjadi beberapa kecelakaan. Anda tidak dapat menyalahkan orang lain sama sekali. Jika kamu penakut, maka berhenti saja. Menurutnya, pemuda di depannya mengatakan ini karena dia ingin menakut-nakuti dirinya sendiri dan Wei Ping agar berjanji untuk tidak menyakiti siapapun, tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah menerima permintaan dari Dulang, kepala manajer paviliun Jubao. Hari ini, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan orang bernama Ye ini masuk Akademi Blue Wind. Sebagai imbalannya, Anda akan menerima diskon 50% untuk semua sumber daya budidaya yang dibeli di paviliun Jubao di masa mendatang. Sebagai orang yang kuat dalam tahap transformasi, dia membutuhkan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya setiap tahun, yang jumlahnya pasti tidak sedikit. Apalagi, menurutnya, mendisiplinkan mahasiswa muda asing tidaklah sulit, sehingga tanpa ragu ia menyetujuinya. Ye Bufan mengangguk, yang dia inginkan adalah ini. Dia menatap Wei Ping dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Wei Ping mencibir, ayo kita ambil tindakan. Coba saya lihat kemampuan Anda. Anda sebenarnya berkata kamu ingin melakukannya. Sakiti aku, Tuan Wei. Saat keduanya hendak bertarung, dua pria muda yang gagah sedang duduk di paviliun tidak jauh dari sana, memperhatikan semuanya di sini dengan penuh minat. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berjubah putih. Dia cukup tampan, tapi ada ekspresi bangga di antara alisnya. Fan Xiaofeng, peringkat kedua di seluruh peringkat Akademi Changfeng, memiliki cukup kebanggaan. Pemuda lain di sebelahnya adalah Duan Wei,
peringkat 23 di Tianlist, dan merupakan sahabatnya. Kedua orang itu berada dalam posisi yang sangat baik, dan ditambah dengan kultivasi mereka yang kuat, mereka dapat dengan jelas melihat situasi di sisi lain bidang penilaian. Fan Xiaofeng berkata sambil tersenyum, awalnya, saya sedikit khawatir tentang Wei Ping. Setelah menyelesaikan kecurigaan bahwa nama keluarga Ye akan menimbulkan kecurigaan orang lain, sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali. Orang ini hanya mencari kematian. Duan Wei juga menindaklanjuti dan berkata, Bos, Anda membuat kesepakatan yang sangat bagus dan menyelesaikannya dengan mudah. Untuk anak yang begitu impulsif, kami bersaudara akan mendapat diskon 50% untuk harta yang kami beli di Paviliun Jubao. Ternyata Dulang mengeluarkan uang kali ini. Bukan hanya tutor Guan Dechun yang disuap, tapi juga Fan Xiaofeng dan Duan Wei, meminta mereka mengatur orang untuk melenyapkan Ye Bufan selama penilaian, agar dia tidak melakukannya, diizinkan masuk Blue Wind College pada saat-saat terakhir. Orang-orang ini memiliki energi yang besar di Blue Wind Academy. Sebelum Ye Bufan mendaftar, persiapan telah dilakukan dan dia langsung ditugaskan ke grup Guan Dechun. Termasuk Wei Ping, penilai senior grup ini, semuanya sudah diatur. Fan Xiaofeng berkata, ya, bagi kami, tidak sulit mengelola sebuah perguruan tinggi kecil. Duan Wei memuji, tentu saja, Bos, Anda berada di peringkat kedua, dan saya melihat Anda telah meningkat akhir-akhir ini, saya khawatir saya akan segera menjadi nomor 1 di peringkat surgawi. Visi yang bagus. Fan Xiaofeng berkata dengan bangga, saya memang telah membuat kemajuan besar baru-baru ini, dan saya telah mencapai alam pemurnian kekosongan setengah langkah, saya akan berada di sana. Tantang dia seperti orang nomor 1 di peringkat surgawi. Ya Tuhan, Bos telah mencapai setengah langkah dari alam pemurnian kekosongan, dan tinggal sebentar lagi untuk menjadi orang kuat di sana. Alam pemurnian kekosongan. Duan Wei mengacungkan jempolnya secara berlebihan, sepertinya Chang-Chang. Master nomor 1 di Akademi Feng tidak lain adalah bosnya. Bab 1809 apakah Anda memiliki standar ganda? Fan Xiaofeng menunjukkan ekspresi bangga di bibirnya dan melambaikan tangannya, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Mari kita lihat dulu bagaimana semut kecil ini mati. Duan Wei berkata, anak ini baru dalam tahap awal jiwa yang baru lahir. Di tangan Wei Ping, dia pasti tidak akan mampu bertahan dalam 3 gerakan, dan dia mungkin akan dipukuli sampai mati dengan 1 gerakan. Petik 2. Bukan hanya 2 orang ini, tapi juga siswa lain yang hadir tidak optimis terhadap Ye Bufan. Dalam pandangan mereka, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama, dan terdapat perbedaan yang sangat besar dalam budidaya antara keduanya. Wei Ping tersenyum bangga, ayo kita lakukan. Karena kamu masih junior, aku akan memberimu kesempatan untuk bergerak terlebih dahulu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak nanti. Tingkat budidayanya lebih tinggi dari yang sebelumnya sedikit lebih tinggi, tetapi di matanya tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau begitu ambil tindakan. Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia melompat dan bergegas menuju Wei Ping. Semua orang yang melihatnya menghela nafas, pemuda ini benar-benar bodoh dan tidak takut. Dia tetap memilih untuk melanjutkan meskipun ada kesenjangan yang sangat besar dalam kultivasi. Mata Wei Ping berkilat dengan tatapan sinis. Jika lawannya menggunakan taktik jelajah, dia mungkin bisa bertahan untuk beberapa gerakan lagi, tapi konfrontasi langsung hanya akan menyebabkan kematian lebih cepat. Tepat ketika dia hendak membunuhnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dadanya terkena palu raksasa. Meskipun dia tidak muntah darah, dia menderita luka dalam yang serius, dan vitalitas yang baru saja dia bangkitkan langsung hilang. Apa yang terjadi? Wei Ping sangat ketakutan. Jelas sekali bahwa tinju Ye Bufan bahkan tidak ada di depannya, jadi mengapa dia dipukul? Tapi sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, tinju Ye Bufan datang ke depannya dengan nafas panas yang luar biasa. Saat ini, Wei Ping menyadari bahwa dia telah ceroboh. Pemuda di depannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia buru-buru mencoba yang terbaik untuk memukul ke depan, tetapi melewatkan kesempatan itu sekarang, dan dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya dengan tergesa-gesa.
Energi sejati Ye Bufan pada awalnya jauh lebih murni daripada energi biksu biasa. Ditambah dengan bonus telapak api, jaraknya menjadi jelas seiring bertambahnya dan berkurang. Kedua tinju itu bertabrakan, terdengar bunyi klik, dan lengannya patah. Tapi kali ini lengan Wei Ping yang patah, dan langsung berubah menjadi bentuk tidak beraturan. Semua orang yang hadir langsung tercengang, dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Meskipun mereka membayangkan dikalahkan dalam satu gerakan dan lengan mereka patah dalam satu gerakan, targetnya sangat berbeda. Mereka mengira Ye Bufan hanya akan kalah, tapi sekarang terjadi pembalikan 180 derajat. Wei Ping tidak hanya kalah dalam satu gerakan, tapi dia juga kalah telak. Guan Dechun berdiri di dekatnya, awalnya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia berdiri di sana dengan kaget untuk beberapa saat, seperti ukiran kayu dan patung tanah liat. Dong Chao benar-benar tercengang, dan Jiang Fangzu juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka kakak laki-lakinya Ye bisa begitu kuat. Ekspresi kedua orang di pavilion juga berubah drastis. Di mata mereka sebelumnya, Ye Bufan hanyalah seekor semut kecil, tetapi mereka tidak menyangka semut itu akan melakukan serangan balik sekarang. Fan Xiaofeng mengerutkan kening, sepertinya kita semua meremehkan orang ini. Yang lebih mengejutkan orang adalah Ye Bufan keras kepala dan tidak menunjukkan niat untuk berhenti, dan meninju dada Wei Ping. Nak, aku akan melawanmu. Wei Ping yang malu merasa malu dan marah. Sangat disayangkan sekarang dia berada di akhir kekuatannya, dia tidak dapat memblokir serangan Ye Bufan lagi. Ada bunyi klik lagi, dan lengan kirinya dipukul menjadi dua bagian lagi. Sebelum dia sempat berteriak, terdengar suara retakan lagi dari kakinya, dan dia ditendang hingga berbentuk V dengan dua tendangan berturut-turut, persis seperti Jiang Fangzu sebelumnya. Semua ini terjadi terlalu cepat dan benar-benar membuat kewalahan. Baru setelah tubuh Wei Ping jatuh ke tanah, semua orang pulih dari keterkejutannya. Saudara Ye hebat, Jiang Fangzu tiba-tiba bersorak. Depresi sebelumnya di hatinya hilang, dan dia bertepuk tangan dengan penuh semangat. Hal yang sama juga terjadi pada siswa lainnya. Mereka sudah lama marah atas kekejaman Wei Ping, namun mereka tidak mampu melawan. Sekarang setelah mereka melihatnya dikalahkan oleh para siswa di pihak mereka, mereka semua merasa bahagia seperti makan es loli di hari-hari anjing di musim panas, dan sorak-sorai serta teriakan memenuhi udara. Kamu bajingan! Siapa yang menyuruhmu menyerang begitu keras? Pada saat ini, raungan marah datang dari Guan Dechun, yang sudah sadar kembali. Dia melangkah ke arah Ye Bufan dan melotot dengan marah, ini hanya ujian, tapi kamu begitu kejam dan kejam di usia yang begitu muda. Kamu tidak layak menjadi anggota Akademi Blue Wind. Saya nyatakan bahwa kamu sekarang didiskualifikasi. Setengah dari kemarahan di hatinya adalah asli, dan setengahnya lagi palsu. Sekarang dia telah mendapatkan keuntungan dari dulang, dia harus menyelesaikan semuanya. Syarat minimum bagi pihak lain adalah mengecualikan Ye Bufan. Sekarang dia didiskualifikasi, dia telah menyelesaikan tugasnya. Ekspresi Ye Bufan sedikit berubah, dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tidak tahu malu. Instruktur Guan, seperti yang Anda katakan tadi, tangan dan kaki tidak memiliki penglihatan. Masuk akal jika beberapa kecelakaan terjadi. Anda tidak dapat menyalahkan orang lain sama sekali. Kakak senior Wei Ping juga mengatakan bahwa itu adalah kemampuan saya untuk menyakitinya, bahkan jika saya membunuhnya, saya tidak akan melakukannya. Bukankah tidak masuk akal untuk menyalahkan saya dan mendiskualifikasi saya sekarang? Guan Dechun berkata, adalah kecelakaan yang normal, tetapi Anda jelas menyakiti seseorang dengan niat. Jahat alih-alih berhenti, kamu menendang kakinya, yang menunjukkan betapa kejamnya kamu. Orang seperti ini tidak layak tinggal di Akademi Blue Wind kami. Guru Guan, apakah kamu bersikap standar ganda? Ye Bufan mengangkat tangannya menunjuk ke arah Wei Ping, dia berkata sambil mencibir, saya baru saja menyerah pada Jiang Fangzu, tetapi kakinya masih patah, tetapi Anda tidak berdiri dan mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang saya telah melakukan hal yang sama, saya tidak pantas untuk tinggal di sini. Akademi Changfeng, semua orang menonton. Teori siapa ini?
Bisakah instruktur melakukan apapun yang dia inginkan? Apakah instruktur tidak memiliki keadilan? Siswa di sekitarnya, kamu benar. Kakak laki-laki Jiang Fangzu baik-baik saja ketika Wei Ping melukainya sekarang. Mengapa dia harus mendapat masalah sekarang? Karena dia terluka, saling melukai, dan mereka tidak menyalahkan mereka sama sekali. Jika Anda tidak dapat membantu orang lain, mengapa sekarang malah sebaliknya? Petik 2. Ini jelas merupakan standar ganda. Tidak ada keadilan sama sekali. Memprotes bukanlah apa-apa. Guan Dechun berteriak pada semua orang, siapa yang bisa berbuat lebih banyak? Katakan saja omong kosong dan keluar dari Blue Wind College. Saya jamin Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendaftar lagi di masa depan. Para siswa yang hadir telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk bisa masuk Blue Wind College, dan sekarang mereka diteriaki olehnya. Omelan itu segera menutup mulut mereka, dan tidak ada yang berani bersuara lagi. Bab 1810 Diskualifikasi. Melihat para siswa ini terkejut, Guan Dechun tersenyum dingin dan kembali menatap Ye Bufan. Saya adalah orang yang bertanggung jawab di sini, dan apapun yang saya katakan adalah. Apa yang saya katakan? Anda telah dengan jahat memfitnah sesama senior kita, dan wajar jika Anda didiskualifikasi. Cepat pergi, ini bukan tempat untuk Anda. Mengerutkan kening, tidak peduli instruktur mana. Anda begitu kuat sehingga Anda tidak takut saya akan pergi ke kampus untuk mengeluh tentang Anda. Guan Dechun tertawa, senyumnya penuh penghinaan. Anak muda, menurutku kamu tidak memahami identitasmu. Kamu hanyalah siswa biasa yang mendaftar. Kualifikasi apa yang harus kamu keluhkan kepadaku? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk masuk ke Blue Wind Academy untuk mengadu? Bufan akhirnya mengerti, lelaki tua ini tahu bahwa dia tidak memiliki status dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengeluh kepadanya, jadi dia sangat tidak bermoral. Tapi faktanya ada di depan kita, dan sepertinya memang begitu. Jika saya ingin mengeluh, saya benar-benar tidak dapat menemukan jalan, dan saya bahkan tidak tahu harus mengeluh kemana. Siswa lain juga memiliki kesedihan di hati mereka. Ini adalah kekuatan dari kekuatan. Termasuk Ye Bufan di depannya, betapapun bagusnya dia tetap kalah bersaing dengan mentornya. Dong Chao bahkan tertawa bangga. Dia hanyalah anak dusun dari tempat kecil, tapi pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, suara yang jelas dan manis tiba-tiba terdengar. Guru Fu, apakah tidak pantas bagimu melakukan ini? Begitu dia selesai berbicara, semua orang berbalik dan melihat seorang gadis jangkung masuk dari kerumunan. Melihat kedatangannya, ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah, dan bahkan ekspresi Guan Dechun menjadi sedikit lebih serius. Alasan mengapa mereka melakukan perubahan ini adalah karena Chu Lingqi bukan hanya kecantikan terpopuler ketiga, tetapi juga anggota pelataran dalam dan orang terkuat ke-47 di peringkat surgawi. Di Blue Wind Academy, begitu Anda menjadi siswa di Akademi Dalam, status Anda akan sangat berbeda. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Anda tidak akan kalah dengan instruktur seperti Guan Dechun. Mereka sangat dihargai di Akademi. Begitu mereka keluar dari Akademi, banyak dari mereka menjadi sukses dan menjadi jenderal yang mulia. Fan Xiaofeng mengerutkan kening di paviliun. Menurut Dulang, orang di depannya berasal dari kota Tianlang dan tidak memiliki latar belakang sama sekali di kota Tianfeng. Duan Wei, silakan pergi, jika tidak, segalanya tidak akan mudah. Ditangani hari ini. Saya tahu, bos, tidak ada yang salah dengan Anda di sini. Petik 2. Chu Lingqi telah meminum pil pengembalian surga sebelumnya, dan hanya setengah jam setelah meminumnya, semua luka dalam di tubuhnya telah sembuh, dan kultivasinya sedikit meningkat. Ini membuatnya sangat gembira, dan dia segera berlari untuk berterima kasih kepada Ye Bufan dan menyemangatinya. Sekarang dia melihat siswa junior ini diperlakukan tidak adil, dia segera melangkah maju. Guru Guan, saya baru saja melihat keseluruhan prosesnya. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan junior Ye. Saya pikir tidak pantas bagi Anda untuk mendiskualifikasi dia. Jika ini masalahnya, saya akan mengadu kepada dekan. Lingqi berbicara mewakili Ye Bufan, dan para siswa di sekitarnya menjadi bersemangat. Itu kakak senior Chu.
Dia sangat cantik. Anak laki-laki ini sangat beruntung memiliki kakak senior yang membela dia. Tentu saja, dia adalah wanita tercantik ketiga di Akademi Blue Wind dan peringkat ke-40 di peringkat surgawi. Itu dia. Sekarang, kakak senior Chu telah maju untuk menegakkan keadilan, dan Ye Bufan akhirnya diselamatkan. Ini, Guan Dechun tiba-tiba tampak malu. Mengenai identitas dan status Chu Lingqi, perguruan tinggi adalah tidak kalah dengan dia, bahkan dia memiliki kekuatan untuk berbicara langsung dengan dekan. Begitu masalah hari ini terungkap di depan dekan, saya khawatir dia, sebagai mentor, tidak perlu bekerja lagi. Namun jika dia mencabut perintah sebelumnya, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tapi dia juga tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Durang. Ini jelas bukan yang ingin dia lihat. Guru Guan, menurutku keputusanmu juga tidak tepat. Pembicaranya adalah Duan Wei, yang bergegas mendekat dan berjalan masuk dengan riang dari luar kerumunan. Setelah melihatnya, penonton kembali resah. Itu kakak senior Duan. Sebenarnya kakak senior Duan dari halaman dalam. Kakak senior Duan adalah master peringkat ke-23 di peringkat surgawi. Dia bahkan lebih kuat dari kakak senior Chu. Apakah kakak senior Duan juga ada di sini untuk mendukung orang ini? Siapa dia? Ekspresinya menjadi semakin jelek. Chu Lingqi sudah sulit untuk dihadapi, dan sekarang Duan Wei, yang memiliki status lebih tinggi, datang ke sini. Dan tepat ketika dia akan putus asa, dia mendengar Duan Wei terus berkata, seorang siswa yang berpartisipasi dalam penilaian berani melukai seniornya tanpa kendali. Apakah ini masih menempatkan saya, Akademi Blue Wind, di mata? Orang-orang seperti itu batalkan saja kualifikasi ujiannya dan hukumannya terlalu ringan. Saya sarankan agar budidayanya dihapuskan secara langsung untuk memberi contoh. Petik 2. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Duan Wei akan mengatakan hal seperti itu. Itu benar, bukan sekedar diskualifikasi, tapi juga menghancurkan budidaya seseorang. Bukankah ini terlalu kejam? Dong Chao sangat gembira. Apakah sepupunya begitu bangga? Bahkan siswa peringkat 23 di halaman dalam berdiri untuk berbicara dengannya. Guan Dechun segera merasa lega. Tampaknya Duan Wei dan dia bersama, dan keduanya mendapat manfaat dari dulang. Dengan cara ini, segala sesuatunya akan lebih mudah untuk ditangani. Dia sering mengangguk dan berkata, Anda benar, tetapi hukuman diskualifikasi terlalu ringan. Jika tidak, bagaimana wajah perguruan tinggi kita di masa depan? Saya akan menghancurkannya, kultivasi. Ekspresi Chu Lingqi tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Duan Wei keluar untuk ikut campur dan sebenarnya mengincar Ye Bufan. Mari kita lihat siapa yang berani. Dia langsung membuka tangannya untuk melindungi Ye Bufan, dan menatap kedua orang di depannya dengan sepasang mata almond yang indah. Apakah kamu gila? Kalau begitu, luka Wei Ping sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Bagaimana dia bisa menyalahkan orang lain? Sekarang kamu ingin menghancurkan kultivasi orang lain. Apakah ada keadilan? Sue Meichu, saya menyarankan kamu untuk menyingkir. Duan Wei tersenyum sedih, beraninya anak malang keluar dari sana kota berani melakukannya. Jika dia tidak menganggap serius Blue Wind Academy, dia tidak memiliki guru dan senior. Bukankah orang seperti ini seharusnya menghancurkan budidayanya? Menjadi begitu sombong. Tidak masuk akal, aku hanya bisa gemetar karena marah. Ini Akademi Blue Wind. Ini bukan giliranmu untuk menangani masalah ini. Aku akan meminta penjelasan kepada dekan. Duan Wei berkata dengan dingin, kakak senior Chu, itu urusanmu. Aku akan memberitahumu apa yang kamu inginkan lakukan. Saya tidak bisa mengendalikannya, tetapi kultivasi orang ini harus dihancurkan sekarang. Jangan pernah memikirkannya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya hari ini selama saya di sini. Menatap dua orang di depannya dengan tajam. Ye Bufan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, wanita ini sangat baik, dia memiliki hati yang sopan, dan dia juga tahu bagaimana membalas kebaikan. Sue Meichu, ada beberapa hal yang tidak dapat kamu kendalikan. Duan Wei tersenyum dingin dan menoleh ke arah Guan Dechun di sebelahnya. Guru Guan, lakukan saja dan serahkan dia padaku. Dechun mengangguk dan berjalan menuju Ye Bufan dengan niat membunuh.
Chu Lingqi hendak menghentikannya tetapi terjerat erat oleh Duan Wei.